tangan, ya. Tapi tangan itu kan ada batasan, nggak semua tangan itu panjang, ya. Makanya di sini di set perdarahan kita harus punya SIMS speculum, ya. Nah, SIMS speculum itu berapa yang bisa dipergunakan? Minimal 2, lebih bagusnya 3, ya. Karena dia akan melakukan traksi, misalnya dipasang di sini. Nah, ini dilakukan pegang yang bawah, ya. Habis itu si fencer dijepit. Ini juga dijepit, ya, untuk melakukan eksplorasi. Pada saat kita akan melakukan pengen tahu sumbernya dari mana, kita telusurin semuanya, ya, telusurin semuanya. Nah, pada saat ingin melihat yang ada di sebelah kiri, berarti traksinya itu ada di sini. Nah, gini. Oke, seperti ini. Yang si cervixnya dilakukan kontratraksi. Jadi berlawanan, ya, berlawanan dengan arah dari si spekulumnya, ya. Pun kalau misalnya pengen lihat yang bagian atas, dipasang atas, ini tarik ke sini, ya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah melihat seluruhnya udah kelihatan, nanti akan kelihatan ujung dari luka, ya. Setelah kelihatan ujung dari luka, sebatas sejauh berapa dalam si laserasinya, kita bisa melakukan penjahitan, ya. Penjahitan yang tadi yang saya yang pakai figure of 8, ya, kalau misalnya memang yakin, ya. Nah, pada saat figure of 8 itu tetap dilakukan tetap dilakukan penjahitannya itu 1 cm di atas ujung luka, ya, biar tidak terjadi hematoma, ya. Jadi dijahit. Ini harus pakai lampu, ya, makanya harus disediain lampu, ya. Ada di dia. Kalau misalnya ini kan dengan bantuan fencer, ya, kalau misalnya kalau vagina kan dia lunak, ini harus dibuka dengan fencer. Jangan lupa pasiennya dikasih Caltrofen atau dikasih analgetik biar ngurangin nyerinya, ya. Habis itu pemasangannya ini jangan menghadap ke, kan kadang kebanyakan prakteknya adalah kita melakukan itu searah dengan kayak gini kan, nggak akan berhasil. Jadi ibu, kenapa jarum ini bentuknya lingkaran? Untuk bisa ngebuat lingkaran sendiri, ya, secara otomatis. Ini tanpa saya naik ke atas, dia pasti akan muncul ke atas, tuh, ya kan? Padahal saya nggak pakai gini, ya. Selain pasiennya nyeri, benangnya bisa, si jarumnya bisa rusak, ya, bisa bengkok. Ini kalau misalnya sudah seperti ini pun nariknya jangan dikeluarin ke sini, ya. Jadi ini tinggal pakai pergelangan tangan dibelokin. Misal belum keluar semua, diambil pangkalnya lagi, dibelokin lagi, udah keluar. Ya, oke. Habis itu, Belajar aja sih. kenapa? Iya, belajar. Nggak apa-apa. Ini emang harus pembiasaan saja, ya. Habis itu nanti dilakukan penjahitan juga. Ini kan di ujung luka, terus tuh, kan saya nggak pakai geser-geser kan, saya cuma main ini aja, cuma main rotasi dari tangan saja, ya. Habis itu ini dikeluarin. Nah, itu udah, ya kan, nggak susah, oke.
Habis itu ini tinggal dijahit. Ya. Dijahit itu kalau misalnya udah 2 tadi itu namanya udah figure of 8 ya atau angka 8. Habis itu dijahit, kan 2 kali ya. Nah, habis itu ini tinggal dorong pakai jari. Ya, tinggal dorong pakai jari. Itu udah sendiri. Ya. Jadi simpul yang pertama 2 kali simpul, lalu simpul yang berikutnya cuma 1 kali. Terus ini dimasukin. Karena kalau misalnya ini yang didorong, nanti nggak akan mentok sama fornix. Ya, ini saja didorong. Ini dipegang, ini didorong. Ya, habis itu ini didorong. Ya, nanti dilatih. Ini kan jadi udah kebayang ya ada alat seperti ini. Nanti teman-teman bisa niruin kayak gini nanti sambil nunggu pasien latihan. Ya, bisa kok, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Oke, teman-teman masih bisa. Nah, ini figure of 8 bisa dilakukan satu sampai semua perdarahan berhenti. Ya. Cara yang satu lagi adalah dengan interlocking. Oh, ada apa? Bercahaya aku makanya. Nah, dengan interlocking ini teman-teman masukinnya seperti ini, seperti simple biasa, ya. Ini bisa pakai bantuan pinset. Nanti ini diambil, habis itu ini dimasukin ke dalam simpulnya. Nah, dia akan akan terbentuk yang interlocking, ya. Jadi mengunci. Perbedaannya apa dengan yang simple biasa? Figure of 8 sama jahit interlocking seperti ini fungsinya adalah hemostasis. Jadi untuk menghentikan perdarahan. Ya, kalau simple biasa itu hanya untuk mendekatkan luka. Jadi fungsi untuk dia menghentikan perdarahannya nggak terlalu besar, gitu, ya. Ini kan adanya di luar dari benang nih, ya. Benangnya diarahin ke sini, ya. Habis itu ini diputar, terus ya hampir sama kayak obras, tapi obras itu dia simple namanya, ya. Kalau obras yang di teteh itu simple. Nah, ini jadinya dia interlocking, ya. Jadi kayak kekunci. Ini kan di luar ya, di luar dari benangnya. Nah, benangnya ini tinggal dipindahin ke sini. Habis itu ini udah di